استجيب عاجل بشربة هنيئة وصلي أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا واكفنا تجي في الحل من نوبتي وعند عينا للبلوى يزيل البلية والفصل عليه إمامي سريا وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bikin ke anak-anak. Bawa HP semuanya? Bawa. Ada paket. Bawa HP setengah jiwa hilang ya. Ya, lihat semua ke itunya. Sayang banget, kecil semua. Nggak salah spasi. Udah lihat semuanya? Jadi baca ini ayat, kemudian doa di bawahnya yang kita hadiahkan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah menikah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah pahala ayat yang kita baca ini dan doa yang kita baca ini, bagaimana yang dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Syakiri rahimahullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Rabbil ardi. Rabbil ardi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Walahul kibriya'u. Walahul kibriya'u. Fis samawati wal ard. Fis samawati wal ard. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا مليك يا مليك. يا قدير يا قدير. يا من لا شريك له يا من لا شريك له. ولا وزير ولا وزير. صل على سيدنا محمد النبي سيدنا محمد النبي. واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا. اللهم اجعل ثوابها لوالدينا jam hampir jam 9. Ini datanya kelamaan sih. Udah tahu udah tegur. Jam 10 tuh kelar. Dia bubar. Kudu bubar udah kudu angkat kaki lu jadi yang dulu. Belum enak aku mau keadaannya belum stabil. Jadi Ana minta sama dia untuk di minggu-minggu depan itu lebih waktunya itu lebih diatur supaya nggak sama sekali nggak terlambat, apalagi kalau pas giliran di musola ya, pas giliran di musola. Nah, nantilah kita bahas ini sedikit kita mau bahas tentang fadhil daripada kitab Kanzun Najah Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin fi kitab Kanzun Najah was Surur fi bayani ma yudlaku fi Dzil Hijjatil Haram. Ada lagi ya? اعلم أن شهر ذي الحجة شهر معظم حرام وفيه الحج الذي هي ركن من أركان الإسلام شهر معظمة حرمته ومغفرة خيرته تستجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات وفيه الليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم بقوله والفجر وليال عشر فيا له من قسم عظيم. Ini di dalam kitab Kanzun Najah was Surur menjelaskan tentang perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Dzulhijjah secara keseluruhan dan pada khususnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. I'lam, ketahuilah bahwasanya bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat dimuliakan dan termasuk juga bulan haram. Bulan haram itu kalau secara gampang itu adalah bulan-bulan yang mempunyai keistimewaan khusus dari segi hukum fikih dan yang lainnya. Kalau orang melakukan tindakan kriminal di bulan haram yang tadinya yang tadinya sanksinya ringan, karena dilakukan di bulan haram maka mendapat sanksi yang berat. Itu kalau dari segi hukum fikih. Kalau masalah, tapi bukan berarti ketika ente ada orang melakukan tindakan kriminal langsung dihukum gitu ya, enggak, tapi itu melalui keputusan daripada qadhi atau hakim Islam. Nah, kalau seandainya
suatu daerah tidak menerapkan daripada hukum Islam, maka makna haram di situ masih tetap berlaku walaupun tidak ada penerapannya. Tapi yang berlaku itu hanya dari segi kemuliaannya. Wa fihi al-hajjul ladzi huwa ruknun min arkanil Islam, dan pada bulan Dzulhijjah terdapat haji, ibadah haji yang termasuk daripada rukun Islam. Indonesia nggak ada ya bulan ini, tahun ini Nggak ada. Diundur. cuman katanya diundur tahun depan ya. Diundur tahun depan. Diundur tahun depan. Kan nggak ada itu. Jadi dari yang Aceh katanya ada, Allah a'lam. Syahrun mu'azzamatun hurmatuhu wa mufratun khairatuhu, yaitu bulan yang amat mulia keagungannya, maufuratun dan sangat banyak kebaikannya. Tustajabu fihi doa. Di bulan Dzulhijjah ini doa dikabulkan oleh Allah. Wa tuqdal fihi hajat, dan dikabulkan hajat. Wa fihi layalil ashri, dan terdapat pada bulan Dzulhijjah 10 malam yang mana Allah Ta'ala telah bersumpah di dalam Al-Quran biqaulihi wal fajri wa layalin ashri. Di dalam ayat Al-Quran wal fajri wa layalin ashri, para ulama mufassirin mengatakan wa layalin ashri, yaitu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan atau mentafsirkan pada kalimat wa layalin ashri. Ada yang mengatakan di situ adalah bulan Muharram, ada yang mengatakan di situ adalah bulan Ramadan. Fayajma' baina qaulihim, maka digabung antara seluruh pendapat para ulama bahwasanya 10 hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Muharram yang pertama, hari pertama di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wal fajri disebutin dalam ayat Al-Quran kalimat layalin. Kenapa kalau ditakhsis disebutin secara khususnya itu malam? Karena malam biasanya waktu ibadah. Orang soleh ibadah, kalau gitu waktu tidur sama nonton YouTube, nonton apa kayak begadang sama HP waktu malam. Orang saleh kan itu malam itu betul-betul dijadikan sebagai waktu ibadah, waktu uzlah, mengasingkan diri hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dikatakan walayalin ashri, tapi yang dimaksud di situ bukan hanya malam saja, tapi yang dimaksud di situ juga adalah siang. Ya, bukan hanya sekedar malam. Artinya keutamaan tersebut itu bukan hanya ketika waktu malam saja, tetapi juga ketika siang harinya. Karena dalam Hijriah ini kan waktu itu diawali dengan malam. Masuk waktunya adalah malam. Sebagian ulama mengatakan penerapan 24 jam itu pada ayat sebelumnya, ayat yang pertama, yaitu adalah kalimat wal fajr. Segala sesuatu kata kalimat yang Allah gunakan sebagai qasam itu artinya sumpah. Ya. Bukan nama khaliq qasam, bukan. Ya. Beda lagi kalau yang khaliq qasam yang nama itu nama daerah, qasam itu nama daerah. Mesti diceritain ya, panjang soalnya. Qasam itu adalah sumpah. Ya. Kalau di dalam ayat Al-Quran ada kalimat sumpah seperti apa? Wal asri wadduha. Sumpahnya Allah di dalam Al-Quran itu selalu berkaitan dengan waktu. Sumpahnya Allah wadduha wal fajri wal asri, itu semuanya tuh ada semua, seluruh waktu, menunjukkan bahwa waktu itu makhluknya Allah yang amat berharga. Makanya seringkali Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdul Syafii rahimahullah, beliau selalu mengingatkan tanzimul waqt, ngatur waktu. Waktunya ta'lim, waktunya main, silahkan. Tapi waqt harus betul-betul digunakan. Tidak ada orang yang berhasil kecuali mereka itu selalu mengatur waktunya. Selalu mengatur waktunya.
Oh iya Beb, Anda juga ngatur waktu Beb. Dari pagi sampai malam main Beb. Ya atur waktunya buat main. Bahkan itu maksudnya mengatur waktunya itu menyisihkan daripada waktu selama 24 jam itu untuk taat kepada Allah yang gak bisa diganggu gugat. Kalau udah ada azan, minimal azan tuh udah waktunya salat gak bisa diganggu gugat tuh. Dan akhirnya waktunya zuhur ditarik ke asar, waktunya asar ditarik ke maghrib, waktunya maghrib ditarik ke isya, waktunya isya tidur, lewat semuanya. Itu pun masih Allah ingatkan gitu. Karena memang waktu itu amat berharga. Bentar tuh pas giliran udah tua baru kita nyesel. Waqtalafu fil muradi bil fajri wa bil asri faqila al muradu bil fajri kulli yawm muqtasar alaihi al Jalal Suyuti rahimahullahu taala fi tafsirihi. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat al-fajru dan kalimat al-asr. Al-Imam Suyuti mengatakan yang dimaksud fajr itu fajr kulli yawm, setiap hari, fajar setiap harinya. Waqala Abu Uthman kanu yufaddiluna 13. Para ulama berkata Syekh Abu Uthman, para ulama, para salihin mereka mengutamakan 10 hari. 10 hari yang 3 yaitu apa? Al-Ashrul Awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan ini warid ya, ada riwayat khusus tentang fadilah. Makanya disebutkannya 10 hari terakhir, bukan 10 hari pertama seperti di bulan Muharram ataupun di bulan Dzulhijjah. Wal akhbar mush'aratun bi tafdil 'ashr Dzulhijjah 'ala al-'ashrayn al-madhkurain li'anna fihi yawm at-tarwiyah wa yawm 'arafah wa yawm an-nahar. Tapi kalau dilihat dari khabar ya, itu mengisyaratkan mengutamakan 10 hari pada bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 hari di bulan Muharram ataupun 10 hari pada terakhir di bulan Ramadan. Karena pada 10 hari di bulan Dzulhijjah terdapat Yaum Tarwiyah. Kapan Yaum Tarwiyah? Tanggal berapa Yaum Tarwiyah? Ayo. Yaum Tarwiyah tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah, itu namanya Yaum Tarwiyah. Kalau tanggal 9 namanya hari apa? Tanggal 9 ya? Hari Arafah. Kalau tanggal 10 Dzulhijjah hari apa namanya? Hah? Idul Adha. Lu pada bengong atau pada nanti apa? Kagak ada air atau kagak ada air? Hah? Ada air enggak? Bang Robi suruh bawain air, Bang Robi. Masih jaga dia. Suruh bawa air gitu. Wa fi hadits, ada hadits, ma min ayyamin afdal 'inda Allah min 'ashri Dzulhijjah wa layalin afdal min layalihinna. Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan juga tidak ada malam yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan malam-malam tersebut. Itu jadi ini hari nih. Sudah 3 hari udah kelewat. 3 hari. Ini hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda keimanan seseorang kepada Allah itu adalah ketika mengetahui apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian ia pun memuliakannya. Ini hari dimuliakan sama Allah Ta'ala, artinya dimuliakan itu bukan berarti ada sesuatu yang lebih mulia dari Allah Ta'ala ya. Jangan sampai berpikiran kayak gitu. Artinya Allah memberikan kemuliaan pada waktu ini tentu karena sebab dikatakan ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, dan hari Idul Adha. Malam-malamnya, malam-malam yang afdal. Jangan
bangunin buat begadang kagak karuan nih. Daripada ente begadang masih mending ente tidur pakai wudhu dah. Daripada begadang kagak jelas masih mending tidur pakai wudhu. Ente sebelum tidur ente wudhu. Niatin ya Allah, mudah-mudahan kalau bisa bangun malam asal melek ya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidur lagi. Dan HP mana HP nyari HP ya Allah, video orang kita ini. وهو خاتم الأشهر المعلومة المذكورة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة وبعد ما خرج منه يوم النحر. riwayatnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام أيام العشر. Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah Ta'ala dan juga amalan pada hari-hari tersebut yang lebih Allah cintai dibandingkan pada hari-hari ini, yaitu di 10 hari di bulan Dhul Hijjah. Fa'akthiru, apa yang dilakukan? Fa'akthiru fihinna minat tahlil, maka perbanyak tahlil. Apa sih tahlil? Tahlil yang dibaca tuh Yasin gitu. Bukan, tahlil yaitu adalah kalimat tahlil. La ilaha illallah. Wa takbir, kemudian takbir. Takbir Allahu Akbar, tapi yang dimaksud di sini itu adalah takbiran. Begitu. Malam Idul Adha perbanyak takbiran. Sampai kapan? Sampai asar hari tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Setiap habis sholat. Jadi habis sholat bukannya itu dulu, wiridnya dulu, tapi yang dibaca apanya? Takbirannya dulu. Mau sholat wajib ataupun sholat sunnah sama. Sholat wajib ataupun sholat sunnah. Fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa dzikri lillahi azza wa jalla. Karena pada hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang dimaksud di sini indal ulama yang dimaksud adalah ada zikrun am, ada zikrun khas. Zikrun khas itu maknanya adalah zikir-zikir kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan baik. Entah itu baca doa dan lain sebagainya, itu namanya kalimat thayyibah. Ada yang namanya zikrun am. Zikrun am itu adalah segala sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau pada bulan Dzulhijjah seperti sekarang ini, maka maknanya adalah berkurban bagi yang mampu. Karena berbicara tentang permasalahan korban, dilihatin di orang semua, kayaknya orang tua yang korban. Ya. Ini nggak usah panjang, nggak usah bahas lebih panjang tentang permasalahan hukum itu. Wa inna siyami yaumin fiha ya'dilu bisami sanah. Yang kuat, ente ini nggak sekolah, daripada di rumah ngabisin makan, puasa. Niatnya bagaimana? Nawa itu shauma ghadin an adai sunnatan. Ala sunnatan Dzulhijjah fardhan lillahi ta'ala. An adai fardhi aidana an adai sunnatan. An adai sunnati Dzulhijjah lillahi ta'ala. Kayak niat puasa Ramadan cuma tinggal diganti nih. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Dzulhijjah lillahi ta'ala. Wa inna siyami yaumi fiha ya'dilu bisamin sanah. Karena puasa di hari tersebut, satu hari di asrul pertama di bulan Dzulhijjah sama seperti puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun maksudnya apa? Yaitu selain daripada bulan Ramadan. Sama seperti ente puasa selama 11 bulan. Yang namanya 1 tahun kan berarti 12 bulan. 12 bulan termasuk bulan Ramadan. Yang Ramadan tidak masuk karena di situ adalah puasa yang wajib. Wal amalu fihi yudha'af bi 700. Amal, kita beramal nih di hari ini sekarang Allah lipat gandakan
berapa ya? 700 kali. Ente taklim sekarang nih, pahalanya 700 kali lipat. Bukannya amin, alhamdulillah. Ente yang hadir di majelis taklim sekarang dilipat gandakan pahalanya 700 kali. Wah, berarti kalau itu cukup sekali doang dah. Ya, kan udah 700. Berapa tahun? Otak paling. Bila ada pahala yang banyak, harusnya diperbanyak. Ya, harusnya diperbanyak. Bukannya udah cukup sekali. Ya Allah, maunya enak doang. Maunya ke surga lagi. Masya Allah. Ya, ke surganya nggak pakai hisab lagi ya Allah. Jadi hamba nggak tahu diri banget ya. Ila ghairi dzalik min al-ahadits fi mithli dzalik. Jadi kalau dilihat dari hadisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dirikan Sayyidina Abdullah bin Abbas, berarti yang pertama itu memperbanyak tahlil. Kemudian memperbanyak takbir, ya memperbanyak bacaan takbir ketika kapan sih mulai baca takbir tuh? Mulai takbiran tuh kapan sih mulai takbiran kalau di bulan Dzulhijjah? Memang sebagian ulama itu mengatakan di masuk waktu ya. Masuk waktu ya berarti di waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai asar. Ingat ya, sampai asar di bulan di tanggal 13 Dzulhijjah atau ayyamut tasyrik. 700 kali Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah ya 1000 dikali 700 makul benar. Sedekah 1000. Sedekah 5.000 dikali 700. Sedekah semua dikali 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini ente tahu sudah ya. Ini fadilahnya ente sudah. Fa'aksiru minal amal. Maka perbanyak amalnya situ. Kalau enggak ente bilangin sama ente punya orang tua. Ya. Ente bilangin sama orang tua, jangan ketika ente ta'lim begini cuma sekedar ente hadirnya saja tapi enggak ada sesuatu yang bisa ente sampaikan. Kalau ente bisa enggak sampaikan kepada teman, minimal ente bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang tua. Tsumma qala wa ja'anu yustajabu fi hadhihi al-'ashr du'a. Kemudian beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya pada hari ini juga hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Kama ruwiya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Anna al-ayyam al-ma'lumat fi 9 Dzulhijjah ghaira yaumin nahri wa annahu la yuraddu fihinna du'a. Bahwasanya hari-hari maklum yang telah diketahui yaitu 9 hari di bulan Dzulhijjah selain daripada hari Idul Adha, bahwasanya hari tersebut tidak ditolak doa. Doa pun ditolak, ya istilah kata ditolak doa ataupun tidak, kita sudah mengetahui kaifiyahnya, tata caranya. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti diterima oleh Allah. Tapi tergantung adab kita ketika berdoa. Angkat tangan enggak? Ngadep kiblat enggak? Berwudu enggak? Kapan doanya? Itu yang mempengaruhi tercepatnya, cepat atau tidaknya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang udah doa tangannya mundur, tangannya di bawah, kagak pakai wudu. Doa istilah kata, ya Allah, ngarepin doa yang kayak gitu mau dikabul sama Allah Ta'ala. Wa malbusuhu haram, pakaian dipakai haram, makanan yang dimakan haram. Fa anna yustajabu lahu, dalam hadits qudsi. Gimana mau kata Allah Ta'ala, gimana aku mau kabulkan doa? Makannya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang dipakai pakaian yang haram. Yang kayak gitu nggak bisa dijaga. Bagaimana kata Allah Ta'ala aku mau mengabulkan doanya? Artinya apa? Ada adabnya ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa ada adab. Adab inilah yang harus kita jaga supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, kalau engkau mengetahui hari-hari yang diutamakan dalam berdoa,
maka jadikan doamu itu adalah doa untuk akhiratmu, bukan doa sekadar untuk duniamu. Dan istilah kata nggak ada, wah anak kan masih muda gitu, wah anak kan masih jauh nih dari belum tua. Yang namanya maut mah nggak mikirin tua muda. Kalau memang udah waktunya meninggal. Waktunya meninggal. Jadi istilah kata, ini waktu-waktu yang sekarang ini jadikan doanya itu adalah doa untuk akhirat, bukan hanya sekedar doa untuk dunianya doang. Jadikan doanya doa untuk akhirat. Ya sendiri sedikit mah nggak apa-apa ya, masalah dunia nggak apa-apa. Tapi yang penting yang laik buat ente. Dan akhirnya ente yang masih belajar, masih sekolah, ya Allah berikan aku istri yang solehah. Belajar dulu tong, belajar yang benar, nanti dapat kerjaan yang benar, nanti usaha yang benar, kumpulin fulus, baru tuh, insyaallah. Oke, fayuradu fihinna du'a fihinna yaum Arafah alladzi ruwiya anna afdalu ayyamid dunya. Bagaimana doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan pada hari 10 Dzulhijjah itu terdapat masyaallah terdapat hari Arafah alladzi ruwiya, yang sebagaimana diriwayatkan bahwasanya hari Arafah itu adalah hari yang paling afdalnya pada hari dunia ya. Menurut para ulama hari yang paling afdal yaitu adalah hari Arafah. Tapi dari kalangan Sadah Al-Ba'alawi mengatakan bahwasanya hari yang paling mulia yaitu adalah hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mengetahui kadar keutamaan, kemuliaan, fadilah daripada hari-hari Arafah dan lain sebagainya kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian ulama mengatakan hari Arafah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal hari Jumat afdal ya. Hari Jumat afdal. Fa'ala kulli hal, maka kita sebagai umat, sebagai hamba-Nya Allah Taala, kita tinggal menjaga waktu-waktu tersebut untuk beramal saleh. Ya. Gunain ini waktu, jangan buat begadang kagak karuan. Ente yang kagak lagi sekolah, jangan akhirnya begadang cuma buat main game, mabar doang. Amalnya 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama. Banyakin tahlil, kalimat la ilaha illallah. Banyakin sholawat, banyakin zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang biasain keluar tuh dari lisan ini. Kalimat-kalimat thayyibah, jangan dikit-dikit dikit-dikit ya. Ngomong sama saya nying jangan dibiasain kayak gitu ya. Kayak biasa agak emosi begitu, apalagi pas giliran emosi. Nah, di sini disebutkan juga riwayat-riwayat doa-doa yang dibaca ya. Panjang dan banyak. Yang penting kita tahu doa yang kita baca hendaknya doa tersebut doa ukhrawi. Apa sih doa ukhrawi? Doa ukhrawi gimana sih doa yang untuk akhirat? Yang pertama doa minta husnul khatimah. Jangan berpikir ente yang masih muda masih jauh dari yang namanya kematian. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Boleh jadi ente pulang dari sini meninggal, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah kalau pulang dari taklim, kalau langsung pulang, kalau nongkrong dulu di warkop, gibah dulu, ini repot, kadang gitu. Pulang dari taklimnya cuma 2 jam, pulang ke warkop sampai jam 3 pagi, ngapain gibah aja tuh. Ya Allah, habis itu Pak. Makanya Allah lipat gandakan pahala sampai 700 kali, wala tagtar. Tapi itu jangan ketipu. Dilipat gandakan 700 kali. Karena boleh jadi dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Taala. Sebagaimana dalam hukum kaidahnya tadi. Ya, itu tadi awal anak katakan di bulan Dzulhijjah, bulan haram itu, kalau tindakan kriminal yang ringan, yang biasanya hukumannya ringan, jadi hukumannya berat. Karena apa? Dilakukan di bulan haram. Itu yang zahir. Karena fikih itu menghukumi yang zahir. Fikih itu menghukumi yang zahir. Ada orang lagi sholat nih dia.
Nggak perlu kita tanya, lu tahu gak syarat sahnya sholat? Lu tahu gak syarat wajibnya sholat? Nggak tahu, oh gak sah sholat lu. Ya nggak begitu. Gugur kewajiban dia dan juga gugur kewajiban kita, keharusan kita untuk mengingatkan orang lain untuk sholat kalau dia sudah sholat. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang mulia ini. Kalau seandainya kita nggak bisa beramal banyak saleh, minimal seharusnya kita juga bisa menjauhi diri dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dimakruhkan. Ibtiad, karena yang namanya orang itu lebih susah menghindari maksiat dibandingkan dengan mengamalkan taat. Orang itu lebih sulit menghindari maksiat dibandingkan mengamalkan taat. Lebih sulit. Karena apa? Kalau ketika orang lagi taat bisa jadi dia maksiat juga. Bisa jadi maksiat. Ntar kita taklim begini nih, ambil chattingan, di chattingan saya sambil gibah. Padahal kita taklim. Kalau masalah taklimnya di luar nih, di jalanan, kita taklim, ada hari melewat, nggak nutup aurat, lu liatin. Padahal lagi taklim, maksiat. Tapi kalau ada orang lagi maksiat, ada gak kiranya di pas di maksiat dia taat? Maksiat terus kok. Jangan istilah kata, wah orang lagi mabuk, pas orang pengen minum, bismillahirrahmanirrahim. Tambah haram, ya tambah dosa itu orang. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya tambah haram. Gak ada sih kalau orang lagi maksiat, itu maksiat terus maksiat. Terus makanya beramal soleh itu lebih mudah dibandingkan dengan menjauhi diri daripada maksiat. Apalagi umur-umuran sente, lagi umur-umuran sente. Karena anak juga pernah ngalamin umur-umuran. Masih sekarang juga mana? Lebih banyak malasnya dibanding sama rajinnya untuk masalah taat. Nggak usah jauh-jauh dah, yang sholat 5 waktu itu orang gimana? Udah sholatnya di rumah, akhir waktu, pakai cepat, kagak pakai doa, wudu asal-asalan, wah Allah. Jangan sampai nih ente orang yang di sini, yang duduk di sini wudunya asal-asalan ya. Akhirnya ngerepotin gue di akhirat nanti. Siapa nih gurunya nih nanti? Jangan sangka ente nggak bakal diminta pertanggungjawaban nanti. Anda bakal diminta pertanggungjawaban tentang ente orang. Tentang ente orang Anda bakal diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Wudunya nggak benar orang. Ya Anda udah ngajarin. Kalau dia nggak praktekin, berarti dia nggak praktekin ilmu yang telah dia dapetin. Bakal diminta pertanggungjawaban Allah tentang ente orang. Maka bantu ente punya guru, bantu. Ente amalin apa yang sudah ente dapatkan. Apalagi hukum-hukum secara zahir. Intinya pada bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertama. 10 hari pertama. Tolong kita siapkan diri kita untuk taat kepada Allah. Kalau kita susah untuk beramal soleh, tolong minimalisir, jangan minimalisir deh, hilangkan yang biasa kita lakuin kalau itu maksiat. Jangan sampai di 10 bulan Dzulhijjah ini kita malah masih ninggalin sholat, naudzubillah min dzalik. Kita masih ninggalin sholat. Mau ngarepin apa itu? Ente mau ngamal sholat, mau taklim setiap hari, taklim aja, tapi sholat gak sholat, percuma. Amalan sunnah yang ente sudah tahu baca, lakuin tuh, yang rawatibnya, sholat sunnah, sholat qabliyah, ba'diyahnya, amalin. Itu insyaallah bisa menjadi bekal. Yang 10 hari bisa jadi bekal. Gimana enggak 700 kali lipat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini deh qasidah baca. Baca qasidah. Umat.
Penabut. Ini punya umat. Ini punya Abu. Ngantuk, udah mulai nggak tidur. Ini punya Abu. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu al-jannah أي صلاة العيد الفطر والأضحى وصلاة العيد الأضحى أفضل لورودها في القرآن في قوله تعالى فصل لربك وانحر. Dalam kitab Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf menjelaskan masalah kitab fikih, ini menjelaskan secara ringkas padat tentang abu-abu fikih. Ini menjelaskan tentang bab salatul aidain. Kan kalau kita orang dilihat dari ente orang nih yang memungkinkan itu adalah salatul aidain. Kalau berkorban, ada yang berkorban, ente orang. Dengan orang tua ya, dulu orang tua. Makanya kita yang mau anak jelaskan ini adalah bab salatnya. Dari dulu pengen banget bahas, juga nyampe
nyampe sekarang aja dah. Salat Idul Adha itu lebih utama dibandingkan dengan salat Idul Fitri karena ada di dalam ayat Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalimat fasholli di situ yaitu adalah salat Idul Adha. Kenapa? Karena setelahnya kalimatnya wanhar. Wanhar itu adalah menyembelih. Memang kalau di dalam istilah fikih kalimat berkurban itu ada dua. Ada yang namanya udhiyah, ada yang namanya al-hadyu. Namanya ada al-udhiyah sama hadyu. Nah, kalau yang pada bulan Dzulhijjah itu namanya al-udhiyah. Kalau selain daripada bulan Dzulhijjah itu namanya al-hadyu. Tapi bukan itu yang mau anda bahas. Ini anda yang mau anda bahas tentang permasalahan salatul Id. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Bal hiya afdhalun nawafil. Bahkan dikatakan hukumnya sunnah utamanya salat sunnah, yaitu adalah salat Id. Salat Idul Adha atau salat Idul Fitri. Waqila innaha fardhu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi dalam mazhab kita Syafi'iyah hukumnya apa? Sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Jadi ente malam takbiran, paginya salat Idul Adha. Jangan yang malam kata takbiran cuman begadangnya doang di musola sambil makan. Habis itu kalau takbir kan di musola banyak tuh makanan. Nggak tahu deh kalau sekarang gimana nanti. Kembali aja itu Fitri begitu aja. Sepi. Yang banyak jalanan. Orang pada ngapain di jalanan? Insya Allah. Nggak tahu kenapa ya. Allah a'lam. Mungkin karena semakin jauhnya orang-orang itu dari majelis ilmu ya. Dari majelisnya. Dulu yang zamannya anak itu masih ramai kalau sholat. Kalau pas giliran Idul Fitri, Idul Adha itu sholat itu sampai yang benar-benar subuh gitu. Takbiran tuh emang benar-benar takbiran ganti-gantian. Sampai ngantuk kan. Tapi takbiran kan. Enggak cuma yang takbiran keliling. Takbiran keliling cuman kayak keliling sini dong pasar Rebo. Pengen kawan jam 1 balik lagi di musola. Di musola takbiran, benar-benar takbiran, bukan di musola pada mabar. Orang main HP masing-masing sendiri cuma numpang tidur. Yang gilirannya lagi pas giliran di masjid ya sambil ngopi, ngomongin orang sambil ngerokok. Di dalam masjid kan banyak orang Allah, karena mungkin semakin jauh orang yang tahu dari majelis ilmu semakin rendah pengagungan mereka terhadap syiar-syiar Islam. Jadi enaknya rame-ramenya doang. Rame nih asyik nih. Jadi kalau bulan dia kadang orang yang takbir keliling sambil mabuk, wah, takbir keliling sambil mabuk, takbiran keliling tapi sambil mabuk. Allah karim. Wa waqtuha min tulu'i syamsi ila zawali min yaum Idul Fitri. Dan waktunya sejak tulu' syams, terbitnya matahari sampai zawal pada hari Idul Fitri. Al-awwal min Syawal wa min yaumil Idul Adha al-ashr min Dzulhijjah. Sampai zawal tuh ingat tuh. Artinya sampai zawal gimana? Nah, kalau ente pagi nih nggak sempet ketiduran, tapi habis sholat subuh ya, jangan sholat subuhnya juga ketiduran juga jangan ya. Kan takbir itu bagus, memang fadilahnya sangat besar seperti tadi dikatakan ya. Perbanyak itu untuk membaca takbir. Fadilahnya sangat besar, tapi perlu kita perhatikan hal-hal yang sunnah jangan kita kedepankan dibandingkan dengan hal-hal yang wajib. Yang wajib harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya ente takbiran subuh akhirnya 6:30.
Ya, mau pergi ke masjid pengen musola atau kemana buat tempat sholat udah malu, akhirnya nggak sholat juga. Itu sayang orang yang seperti itu. Jadi bagaimana? Waktunya sampai zawal. Zawal apa sih? Tergelincirnya matahari sampai duhur. Ente nggak sholat berjamaah, sholat sendiri. Nanti anak kasih tahu caranya. Tapi jangan dibuat modal. Itu kalau gitu sholat sendiri aja deh. Ya, kasih cara begini, dibuat begini. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya ente termasuk orang yang menggampangkan agama. Naudzubillah min dzalik. Usahakan sholat subuh, tetap sholat subuh di waktunya berjamaah. Alhamdulillah. Sholat sunnahnya Idul Adha-nya tetap dilaksanakan berjamaah di masjid. Karena itu afdol, lebih utama. Kenapa kok lebih utama? Karena di situ terdapat syiar. Terdapat syiar Islam. Kadang kan orang yang malas sholat aja, giliran sholat Id mereka hadir, insya Allah. Sholat setahun sekali, insya Allah. Orang yang agak sholat 5 waktu sehari, insya Allah sholat Id masih sholat. Kalau masih sholat Id juga kagak sholat, Allahumma hidina. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Sunanuha ta'khirha ila an tartafi'a qadra rumhin. Sunnahnya itu sampai matahari terbit ya sekitar setengah jam lah. Kalau di sini biasanya setengah jam juga bagus. Tapi kalau waktu Idul Fitri itu diakhirkan, kalau Idul Adha dipercepat, sholatnya dipercepat. Bukan sholatnya, waktu pelaksanaan sholatnya dipercepat. Fi'luha bil masjid, ini tasawuf. Sunnah dilaksanakan di dalam kalau seandainya luas. Wa illa kalau kagak fi ghairi, selain masjid, di lapangan. Di lapangan. Jangan akhirnya semuanya bikin sholat Idul Adha, Idul Fitri. Sholat mungkin, ini mungkin, di jalanan bikin, di sini bikin, semua ini. Kumpulin dulu di masjid. Kalau masjidnya udah penuh, baru dibuat yang lain. Tenang aja, waktunya sampai zawal. Waktunya sampai zawal, nanti sampai duhur. Kagak apa-apa soal tuh orang. Waktunya selesai taklim. Waktunya sampai zawal. Waktunya itu sampai zawal, ingat ya. Waktunya sampai zawal. Jadi kalau orang kelar dari masjid masih diperbolehkan untuk sholat bagi yang belum sholat, karena nggak mesti juga ente masalah rajinan, gue mau sholat lagi habis itu, bisa dari masjid pulang sholat lagi, bisa sholat lagi. Nah, kata nama belajar dari mana gitu, dari Habib, Habibnya sesat nih. Wa taqiful huyad bi babil masjid yasma'na al-khutbah. Bahkan wanita yang haid pun disunahkan untuk hadir sekiranya untuk mendengarkan khutbah. Sekiranya untuk mendengarkan khutbah. Wanita yang haid. Yang ketiga, ihya ulailatihima bil ibadah. Menghidupkan malamnya dengan ibadah. Wa yahsul ihya bi ihya'i mu'dhamil lail aw bi salatil isya was subhi jamaah. Kalau orang-orang yang ngikutin orang saleh, ngikutinnya gimana? Menghidupkan seluruh malamnya dari mulai maghrib sampai ketemu subuh. Kita takbiran. Kalau kagak takbiran, kita mengkhatamkan Al-Quran. Kalau nggak mengkhatamkan Al-Quran, pokoknya dengan hal-hal yang baik. Itu paling bagusnya. Sholat isya'nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, semalaman itu dia bertakbir. Yang paling sedikitnya bagaimana? Paling sedikitnya kalau ente mau sholat isya berjamaah, habis sholat isya berjamaah wudu. Kalau ente batal makan terserah deh, makan batal wudu masalah, wudu lagi langsung tidur dah, nggak usah ngapa-ngapain. Bangun subuh berjamaah lagi, maka ente mendapatkan adna
paling rendahnya menghidupkan seluruh malam dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Oh enggak nih, kalau anak sholat isya berjamaah, alhamdulillah. Ya, sholat subuh juga berjamaah. Malamnya begadang. Mabar lah, beginilah, begitu. Jangan, masih mending habis sholat isya ente makan, terusnya ente tidur, sebelum tidur ente wudhu, tidur deh. Nunggu sampai sholat subuh. Kalau ente kagak mau takbiran, ya, kalau kagak mau, itu lebih bagus dibandingin ente menghidupkan malamnya dengan amalan yang sia-sia. Kalau memang mau takbiran, di sini musola paling banter itu 12:30 masih ada. Lalu 12:30 udah. Mixi masih nyala, kalau bunyi jok. Kedengaran orang ngobrol ya, kedengaran orang yang tidur kedengaran. 12:30 itu paling banter. Nah, ya daripada begitu mas, mending ambil wudhu tidur. Subuh bangun sholat jamaah lagi. Ya, di masjid lebih bagus. Al-ghuslu, kemudian mandi. Mandi masuk dari kapan? Muntasif lail, dari pertengahan malam, dari mulai maghrib sampai ketemu subuh dibagi dua. Ya, dibagi pada bagian kedua itu baru masuk waktu sunnah untuk mandi.